Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu merupakan cita-cita kita semua ingin memiliki hati yang bersih, ya. Jangankan kita, bahkan para nabi juga ingin memiliki hati yang bersih. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dalam doa yang diabadikan dalam Al-Quran, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan, ya. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Karena kita tahu ketika seorang memiliki hati yang selamat, maka dia akan berbahagia, ya. Dia akan bahagia. Dan semua pembicaraan manusia di alam semesta ini adalah mencari kebahagiaan. Dan semua manusia di atas alam semesta ini sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Semua sepakat. Entah cara apa yang mereka lakukan, mereka sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, mereka tahu bahwasanya fisik hanyalah casing, yang paling penting adalah hati. Kalau hati bahagia, apapun fisiknya, apapun kondisinya, maka dia bahagia. Oleh karenanya bersihnya hati merupakan salah satu kebahagiaan yang Allah sebutkan dalam surga kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dalam ayat yang lain, "Wa naza'na ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dalam ayat yang lain, "Tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami cabut dari dada mereka, ya, ghil, segala penyakit hati di antara mereka. Jadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka saling bersaudara, berhadap-hadapan di surga, bertemu dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, ya. Tidak seperti di dunia, seorang terkadang berhadapan kurang semangat bertemu, atau ketika berbicara tidak fokus berbicara, sambil melihat ke kanan, sambil lihat ke kiri, atau ketika berbicara sambil lihat HP. Beda dengan penghuni surga, mereka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut penyakit dalam hati mereka. Jadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka menjadi saling bersaudara, saling berhadapan dengan penuh semangat di antara mereka, karena mereka tidak punya penyakit hati sama sekali. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Golongan pertama yang masuk dalam surga yaitu sekelompok rombongan yang seperti bentuk mereka seperti bulan purnama, yaitu bercahaya, ya. Walladzina ala ithrihim ala kakaukabin ka asyaddi kaukabin idha'atan, dan rombongan selanjutnya cahayanya seperti bintang yang paling terang. Yang pertama seperti rembulan, rombongan kedua seperti bintang yang paling terang di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati mereka hati yang satu. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan di surah, nikmat hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dongkol, tidak ada dendam, ya. Ini salah satu nikmat, ya. Yang siapa di dunia ini memiliki hati yang seperti itu, dia juga akan bahagia. Semakin bersih hatinya, dia semakin bahagia, dan semakin kotor hatinya, dia semakin sengsara. Dia semakin sengsara. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan untuk membersihkan hati adalah pembahasan penting bagi kita semua. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah di masa remaja, ataukah di masa tua, ataukah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini semua perlu bagi kita dalam berinteraksi dengan sama
mukmin, dalam ketika bekerja sama dengan yang lainnya, dalam bermuamalah, kita perlu menjaga hati kita agar hati kita bersih. Dan jika hati bersih mendatangkan kebahagiaan, maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Orang yang hatinya semakin kotor, dia semakin sengsara. Yang hatinya penuh dengan hasad, dengki, ya, dongkol, dendam, maka dia adalah orang yang paling menderita. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, meskipun dia memiliki rumah yang paling indah, dia memiliki mobil yang paling mahal, meskipun dia memiliki perhiasan yang paling mewah, tetap saja kalau hatinya tidak bersih, maka dia adalah orang yang menderita. Semakin banyak penyakit hatinya, dia semakin menderita. Ya. Makanya dilihat betapa banyak orang-orang kelihatannya secara ekonomi, secara materi, Allah telah berikan semuanya kepada mereka, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka sengsara. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Ya, di tengah ketenaran, di tengah popularitas, di tengah kekayaan, ya. Orang terkadang terpedaya menyangka mereka bahagia, orang ingin seperti mereka, ternyata mereka sendiri sengsara. Itu kita lihat di kenyataan yang ada, ya. Demikian juga hati kalau kotor dengan ketergantungan kepada selain Allah, ya, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Semakin dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin sengsara. Orang yang semakin ikhlas, semakin menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dia semakin bahagia. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya asal daripada kebahagiaan itu al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang lain, ya. Semakin orang ikhlas kepada Allah, dia semakin bahagia. Semakin hatinya ketergantungan kepada selain Allah, dia akan semakin sengsara. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, dia pasti kecewa. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang indah, itu man ahabba ghairallah udhiba bihi. Siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan kecintaan tersebut. Maka seorang berusaha mencintai karena Allah. Kalau dia mencintai sesuatu bukan karena Allah, dia akan tersiksa. Karena hatinya kotor. Dalam hatinya ada kecintaan kepada selain Allah. Meskipun kecintaan tabi'i, ya. Orang cinta pada istrinya bukan karena Allah, ya. Apalagi kalau berlebih-lebihan, dia akan tersiksa. Apalagi kalau kehilangan orang yang dia cintai tersebut, ya. Sebagian orang cinta kepada mobilnya berlebih-lebihan, ya. Disayang-sayang, kalau tergoret sedikit hatinya tersiksa. Jadi seorang berusaha, ya, membersihkan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana hati bisa menjadi bersih, ya. Dan orang yang hatinya bersih adalah mukmin yang terbaik. Makanya ketika Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyu mu'min afdal?" Ya Rasulullah, mukmin siapa yang paling afdal? Mukmin yang bagaimana yang paling afdal? Kata Nabi SAW, ya, yaitu kullu makhmumil qalb saduqil lisan, yaitu setiap orang yang hatinya dibersihkan dan lisannya jujur. Pada saat berkata saduqul lisan arafnahu, yang lisan jujur kami tahu ya Rasulullah, tapi apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb? Makhmumul qalb itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa taqiyun naqi, yaitu hati yang bersih dan bertakwa, la itsma fihi, tidak ada dosa dalam hatinya, wala baghya wala ghil wala hasad, tidak ada sifat zalim kepada orang lain dalam hatinya, tidak ada ghil, kedengkian, tidak ada hasad, ya, tidak ada kebencian. Nah, ini adalah mukmin yang terbaik. Mukmin yang terbaik. Jadi seorang berusaha membersihkan hatinya dan menjadi mukmin yang terbaik. Apalagi yang Allah lihat adalah paling utama adalah hati seorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat pada paras kalian, tidak melihat pada fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Itu yang menjadi pusat perhatian penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal, ya. Jadi hati yang sangat penting. Maka dalam kajian ini saya mengajak diri saya sendiri pribadi dan juga pada para pemirsa untuk berikan porsi yang besar perhatian terhadap hati. Kita terlalu memberi porsi yang besar perhatian terhadap fisik, terhadap penampilan, terhadap ibadah-ibadah badaniyah. Kita ingin perhatian terhadap hati kita, gerak-gerik hati kita perhatikan. Seorang mukmin tidak membiarkan hatinya
berkelana begitu saja. Dia harus mengecek hatinya, bagaimana kondisi hatinya, imannya lagi naik atau lagi turun. Dia harus cek. Dia lagi hasad atau dengki, atau dia sedang ria, atau dia sedang ujub. Dia harus cek. Dan ini adalah kegiatan yang berkesinambungan. Ya, karena yang menjadi pusat penilaian dari Allah adalah hati seseorang. Hati seseorang. Jangan terpedaya dengan perhatian terhadap penampilan fisik, ya, sehingga lupa dengan apa yang ada di hati. Sungguhnya perhatian terhadap hati harus lebih daripada perhatian terhadap fisik. Baik, beberapa hal yang mungkin bantu kita untuk bisa membersihkan hati. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, lurus kalbunya. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan kalbunya tidak akan lurus, tidak akan istiqamah sampai hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya istiqamah, sampai lisannya lurus, ya. Di sini jelas Nabi SAW mengatakan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang sampai hatinya beres, kalbunya beres. Kalbunya istiqamah, dan tidak mungkin hatinya beres atau kalbunya beres sampai lisannya beres. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu hati ini seperti wadah, sebagaimana perkataan sebagian sahabat, inna hadhil qulub awiyah, ya, fasghiluha bil Quran. Maka sungguhnya hati ini adalah bejana, ya, yang siap diisi dengan apapun. Kalau kita isi Al-Quran, maka akan terisi dalam hati kita. Dan di antara corong-corong yang bisa mengisi hati kita adalah apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, ya. Ini perkara bukan perkara sepele. Apa yang sering kita bicarakan itulah yang terproyeksikan ke dalam hati kita. Maka seorang tidak sembarang berbicara. Tidak sembarang berbicara. Apa yang dia bicara? Kalau dia bicara dunia melulu, maka benar itu akan masuk dalam hatinya. Itu kalau dia bicara tentang bola melulu, itu yang akan masuk dalam hatinya. Maka seorang tidak boleh sembarang. Kalau dia bicara ghibah melulu, ghibah, ya itu masuk dalam hati. Jadi namimah, kejelekan orang lain dia bicarakan, maka masuk dalam hatinya. Seorang menjaga lisannya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya, kemudian dia memegang lisannya, dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Lisan inilah yang telah menjerumuskan aku dalam berbagai tempat kebinasaan, ya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan kita? Seseorang menjalankan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini benar-benar dia kerjakan, terutama di zaman fitnah sekarang ini, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Karena kita hidup di zaman orang suka komentar, orang suka membalas komentar, ya. Semua orang ingin mengeluarkan isi kepalanya, yu'jab kullu mri'in yu'jab bi ra'yi. Setiap orang bangga dengan idenya, dengan analisanya, kritikannya. Maka hati-hati kita tidak berbicara kecuali setelah kita renungkan terlebih dahulu. Seorang mukmin demikian. Karena setiap pembicaraannya tercatat dan ada tanggung jawabnya di akhirat kelak. Dan punya pengaruh dalam hati. Pengaruh dalam kalbunya. Kalau dia berbicara sembarangan, kalbunya tidak akan bisa bersih. Kalbunya tidak akan bisa istiqamah. Kalbunya tidak akan bisa mustaqim, tidak bisa akan lurus. Karena Nabi mengatakan tadi, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hatinya sampai dia lurus lisannya. Ini salah satu corong yang mengisi hati kita. Corong yang lain yang tadi saya singgung adalah pandangan dan pendengaran. Ya. Makanya di antara doa pagi petang Nabi berdoa, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, jagalah jasadku, jagalah pendengaranku, jagalah penglihatanku. Karena dua ini corong yang lain selain lisan adalah pandangan dan telinga. Ini juga sangat kuat proyeksinya dalam hati. Apa yang kita lihat langsung terproyeksikan di hati kita. Hati-hati ketika kita bermedsos. Hati-hati ya. Saya kemarin baru ditanya oleh seorang ibu, dia mengatakan, Ustaz, saya main Instagram dan kadang saya sering lihat resep-resep masakan dan yang lainnya. Tapi terkadang saya kelama-lamaan, terkadang buang-buang waktu, terkadang melihat apa yang tidak perlu dilihat, ya. Saya bilang kalau seorang tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga pandangannya, maka hendaknya dia tidak usah bermedsos.
Kalau dia mampu menjaga pandangan dan telinganya, ya, maka silakan, ya. Karena hati ini sangat lemah, ya. Saya sampaikan, kita tidak bisa menguasai hati kita. Hati kita sangat sangat lemah. Dan banyak dalil bahwasanya kita tidak bisa menguasai hati kita. Banyak sekali. Kita mau pengen khusyuk terkadang nggak bisa khusyuk. Kita mengalami suatu permasalahan, kita tidak pengen nangis, tetapi kita nangis nggak kuat. Ya, kita pengen tegar, ternyata kita nggak bisa menguasai hati kita. Hati kita nangis. Terkadang kita pengen maafkan, tapi tidak bisa, hati kita berontak. Ya. Terkadang kita pengen hati kita bersih, tidak mikir macam-macam, tapi ternyata khayalan bermacam-macam di hati kita. Maka jangan spekulasi dengan hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat mudah masuk dalam hati kita dan mengotori hati kita. Seharusnya hati kita isi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkataan para ulama, ya, dengan kata-kata yang indah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun ketika terisi dengan hal-hal yang buruk, dengan apa yang kita dengar, maka ini merusak hati kita. Ini pengaruhi nanti kekhusyuan salat kita. Ini benar ikhwan dan akhwat, maka seorang waspada. Ya, kalau ingin hati bersih, jaga lisan, jaga pandangan, dan jaga pendengaran. Dan ini melazimkan kita untuk waspada dengan sewaspada mungkin atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan. Bagaimana hati seorang tidak kotor? Dia duduk seharian penuh kemudian bermedsos. Dia duduk 1 jam nonton film, entah film box office atau film terbaru, yang situ pasti tidak selamat dari terbuka aurat wanita dengan musik dan bercampur baur di situ, ya. Kemudian dia setengah jam atau dia lihat 1 jam atau 1,5 jam per hari seperti itu, gimana hatinya tidak kotor? Atau dia duduk di depan HP-nya, di depan gadgetnya, kemudian dia nonton berita politik, sana caci maki sana, tuduh sini, muslim yang lain mencaci maki muslim yang lainnya, muslim yang lain membongkar aib muslim yang lainnya, kebencian dan lain-lainnya. Kemudian dia ikuti tiap hari, gimana hatinya tidak kotor? Apa yang dilihat, apa yang dia dengar, semua mempengaruhi hatinya. Maka di antara sarana agar hati kita bersih, dan ini harus kita lakukan, jaga pembicaraan kita, jangan asal bicara, jaga apa yang kita lihat, dan jaga apa yang kita dengar. Jangan lupa berdoa, zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah jasadku, selamatkanlah pendengaranku, selamatlah penglihatanku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma na'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pandanganku, dari keburukan pendengaranku, dari keburukan lisanku. Karena ini semua adalah keburukan yang bisa mengotori hati kita. Baik, di antara hal yang bantu kita untuk membersihkan hati kita adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena setiap dosa yang kita lakukan pasti ada efeknya. Efek yang pertama menimpa efek hati. Sebelum lain hati kita menjadi berubah. Ya, tadinya hati bersih, tadinya hati bagus, langsung terkotori, langsung tersakiti, terkontaminasi dengan maksiat yang kita lakukan. Ini efek pertama yang mengenai hati. Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya hamba jika melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dibuatlah dalam hatinya titik hitam, ya. Langsung pengaruh ke hati. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia ternyata berhenti dari maksiatnya, kemudian istighfar dan dia taubat, maka dibersihkan lagi titik hitam tersebut. Ya. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia menambah lagi maksiatnya, maka bertambahlah titik-titik hitam tersebut sampai meliputi kalbunya. Wa huwa ran. Disebut dengan ar-ran. Yang Allah berfirman, kala bal rana ala qulubihim. Ran kalau sudah meliputi hati susah, hatinya menjadi rusak. Dia tidak mengingkari kemungkaran dan dia tidak mengetahui yang ma'ruf. Dia menyangka kemungkaran ma'ruf, dia menyangka ma'ruf adalah kemungkaran. Maka berbanyak kita untuk beristighfar. Kapan kita merasa hati kita ada bermasalah, istighfar. Rasulullah SAW juga kalau merasa ada perubahan dalam hatinya, beliau istighfar. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innahu la yughanu ala qalbi. Sungguhnya ada yang mengganggu hatiku, kata Nabi SAW.
Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ini dalil bahwasanya istighfar memperbaiki hati. Apapun hati kita ada masalah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi marah, istighfar. Lagi sedih kita istighfar, lagi hasad kita istighfar, lagi dengki kita istighfar, lagi riak kita istighfar. Ya. Bahkan kita bersihkan aja hati ini, kalau kita tidak kita perhatikan, perubahan-perubahannya tidak kita perhatikan, kita tidak sadar, tahu-tahu dia semakin memburuk, tahu-tahu semakin banyak penyakit. Maka seorang berusaha untuk memperhatikan gerak-gerik hatinya. Karena yang Allah nilai bukan cuma fisiknya saja. Allah juga wa huwa alimun bi dzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergejolak dalam dada-dada manusia. Apapun yang ada dalam hati kita, ada riya, meskipun tersembunyi di relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Dengki, hasad, meskipun kita sembunyikan di balik lapisan paling dalam kalbu kita, Allah tahu. Maka, dan kita pun merasakan hal tersebut, kita tahu. Hati kita ini ada masalah, kita tahu. Maka, jangan canggung-canggung untuk kita berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, kita ini banyak buang-buang waktu. Ya. Coba kalau masing-masing kita dalam perjalanan istighfar, ketika sedang ngantri istighfar, ya. Subhanallah, dulu kalau saya di Saudi, di tempat antrian sering ada tulisan imla awqatak bil istighfar, penuhi waktumu untuk istighfar. Jadi kalau sambil ngantri kita bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak, sekarang ada gadget. Sambil ngantri buka gadget, lihat berita ini, berita anu, berita artis ini, berita artis itu. Lihat debat ini, makian sini, makian sana. Lihat film ini, film itu, macam-macam ya. Kita mengotori hati kita dalam waktu antrian. Waliyadzubillah, astagfirullah. Jadi sekarang ikhwan dan akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahagia. Bahagia memang begitu. Caranya kita banyak istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Setiap kita istighfar, hati kita semakin ada titik kebahagiaan yang Allah berikan. Semakin kita banyak istighfar, ada titik kebahagiaan yang Allah berikan pada hati kita. Dibersihkanlah sedikit-sedikit, titik-titik. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik, Allah bersihkan. Ya. Jadi seorang berusaha untuk bersihkan hatinya. Karena kalau hati sudah kotor, ya, dia tidak mengenal lagi kebaikan, dia tidak mengenal lagi kemungkaran. Ya. Kalau dia melakukan maksiat, dia merasa biasa-biasa saja. Kalau dia meninggalkan ketaatan, dia merasa biasa-biasa saja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau seandainya hati itu bersih, maka dia akan tercabik-cabik ketika terhalangi dari perbuatan kebaikan. Orang yang hatinya bersih, kalau dia tidak bangun salat malam, dia rasanya bersih. Rasanya, waduh, ada sesuatu yang terluput. Kalau dia tidak bisa berbakti sama orang tuanya, dia merasa sedih. Kalau ada hari-hari lewat, dia tidak baca Quran, dia merasa sedih. Kenapa? Karena hatinya masih baik. Salimah. Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafa minal hirman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau benar demi Allah kalau hati itu bersih, dia akan merasa menderita ketika ada sebagian kebaikan yang luput darinya. Namun kita santai saja. Kita enggak salat berjamaah santai, kita enggak baca Quran hari ini juga kita rileks-rileks aja. Kita tidak bersedekah hari ini juga kita tidak ada masalah. Kita tidak baca zikir pagi petang juga enggak ada masalahnya, apa masalahnya? Santai-santai aja. Ya, kita lihat film macam-macam juga enggak ada masalah. Kenapa? Hati sudah bermasalah. Sehingga tidak ada masalah yang kita rasakan. Sudah tidak sensitif hati kita. Sensitifnya sudah mati. Terlalu banyak titik kita pada hati sebagian kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, selamatkan hati kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang mudah mengotori hati kita di zaman informasi sekarang ini. Ledakan informasi, zaman medsos. Setiap kita punya gadget ya. Sebagian kita yang gadgetnya satu, ada yang dua. Setiap kita ada yang akunnya satu, ada yang akunnya dua, tiga, empat, dan macam-macam. Ya. Potensi untuk terkotorinya hati semakin tinggi. Jadi jangan lupa banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah ya. Rasulullah SAW disebutkan sekali bermajelis duduk, sahabat menghitung Rasulullah SAW istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Rasulullah demikian apalagi kita ya. Taib, di antara hal yang membantu kiat-kiat untuk membersihkan hati kita,
jangan banyak tahu urusan orang lain kalau tidak ada pentingnya. Ya, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Ada istilah kalau zaman dulu namanya fuduli, yaitu kepo, pingin tahu. Ini merusak hati. Kepo ini pingin. Kalau kita sudah kepo, fudulun nazar, kita melihat berlebihan. Ya, tadi lihat ini, pingin tahu, pingin. Akhirnya pasti maksiat. Fuduli, kepo, berlebihan, pingin lihat ini, pingin dengar ini, pingin tahu itu. Hati bermasalah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan keburukan orang lain. Berusaha kita tidak mendengar keburukan orang lain. Berusaha kita tidak menjadikan hati kita terpapar pada penyakit. Ya. Kita bersihkan hati, jaga hati kita. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir namun didhaifkan oleh Syekh Albani, namun maknanya benar, disepakati oleh para ulama akan benarnya maknanya, kandungannya, kontennya. Rasulullah SAW bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Janganlah salah seorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun dari orang lain. Saya tidak ingin dengar ada kalian wahai sahabatku cerita pada saya, ya Rasulullah si fulan begini, si fulan begini, si fulan. Saya tidak mau dengar. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku suka kalau keluar bertemu kalian sementara hatiku bersih. Ya. Sebisa mungkin kita enggak mendengar tentang keburukan orang lain. Kita mendengar kalau darurat. Ya, seperti saya Ustaz, saya sering mendengar cerita tentang keburukan orang lain karena masalah darurat, masalah bersikap, masalah permasalahan harus saya hadapi. Terkadang orang datang ke rumah. Tapi intinya, kalau bisa tidak mendengar permasalahan orang itu lebih baik. Kecuali memang darurat harus kita dengar. Harus ada solusi yang harus kita tawarkan. Itu baru. Kalau enggak ngapain? Kita ingin ketemu teman-teman, hati kita bersih. Karena sebagian orang bangga kalau tahu si fulan begini, si fulan, apalagi ibu-ibu ya. Sebagian ibu-ibu seperti tidak semua, sebagian ibu-ibu. Bangga kalau sudah tahu keburukan-keburukan yang lainnya. Kamu tahu enggak ini gimana? Tahu enggak ini gimana? Tahu enggak ini? Apalagi sudah bicara Ustaz, tahu enggak Ustaz ini baru begini, Ustaz ini baru begini. Subhanallah, enggak perlu. Itu hanya mengotori hati kita. Latih diri kita untuk tidak suka bicarakan orang lain. Kalau orang bilang sama kita, tahu enggak kabar si fulan? Kalau kelihatannya mau bicara keburukan, enggak usah. Tahu enggak si fulan, saya mau cerita sama kamu nih. Saya enggak perlu dengar. Enggak perlu dengar. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Kenapa? Ketika kita dengar hati kita kotor. Kotor terhadap orang tersebut. Kita mulai kotor tahu keburukannya, mulai setan datang membayangkan kepada kita. Ini orang itu yang begitu. Setan menghiasi. Satu berita sampai kepada kita tentang keburukan si A, setan bisa menghiasi menjadi 10. Oh iya ternyata begini. Oh iya makanya dulu begini. Oh kita nambah-nambahin. Jadi rusak hati kita. Kita masalahnya masuk ke dunia internet, kita tahu urusan banyak orang. Gimana hati tidak kotor. Ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, afdhalul a'mal salamatu sadar min anwa'i syahna'i kulliha. Sebaik-baik amal perbuatan adalah bersihnya hati dari berbagai macam permusuhan, dari segala bentuk permusuhan, dari segala bentuk kebencian. Jadi ketika kita tidak mau dengar kejelekan orang lain, itu kita sedang beribadah. Ya. Jangan lupa kita dapat pahala. Bahkan tadi kata Ibn Rajab Al-Hambali, afdhalul a'mal, amalan yang terbaik. Orang sama cerita, mau dengar enggak cerita? Enggak, saya enggak mau dengar. Saya tidak mau dengar itu adalah amal soleh. Saya tidak mau dengar ghibah itu amal soleh. Amal soleh. Bahkan afdhalul amal termasuk amal yang terbaik. Karena kita berusaha menjaga hati kita. Nggak usah dengar. Kalau ada potensi untuk mendengar keburukan orang lain, kita tutup telinga. Tidak mau dengar. Tidak perlu tahu. Itu lebih baik. Itu hati kita lebih tentram. Hingga kita pulang ke rumah ketemu istri, anak-anak kita bisa tertawa, kita bisa bahagia. Tapi kalau kita pulang ke rumah dengan berbagai macam isi hati, repot. Kita tidak bisa lepas dalam tertawa, kita tidak bisa lepas dalam kebahagiaan, tidak bisa lepas dalam senyuman, dalam meluk anak-anak. Hati ini isinya macam-macam. Kedongkolan, kejengkelan, macam-macam. Apalagi kalau kita ketemu orang yang dibicarakan tadi, sudah pikiran kita mulai macam-macam. Jadi hukum asal kita berusaha tidak mendengar urusan orang lain, apalagi keburukan orang lain, kecuali darurat. Darurat ada, masalah dakwah terkadang kita harus tahu keburukan orang untuk kita peringatkan.
Itu yang cerita. Kalau enggak urgent maka enggak perlu. Demi untuk menjaga kebersihan hati kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara saran untuk membersihkan hati kita ini perkara yang sangat berat. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan, ya. Balaslah dengan keburukan dengan kebaikan, ya. Kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi yang tadinya permusuhan dengan engkau jadi teman baik, ya. Di antara amal soleh yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang kita jengkelin, orang yang kita hasad kepadanya atau dia hasad kepada kita, kita doain dia. Kita balas keburukannya dengan kebaikan. Kalau dia mencaci maki kita, kita bertutur kata yang baik kepadanya. Dan ini sangat berat. Sangat berat. Tetapi ini sangat membantu kita untuk mudah membersihkan hati kita. Di antara yang menakjubkan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar di mazhab Syafi'i, punya buku namanya Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar. Dia menyebutkan di antara dosa besar adalah kumpulan penyakit-penyakit hati. Al-hiqd wal hasad wal bughd, dendam, dengki, permusuhan dalam hati, dia masukkan dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Ya. Karena memang ada larangan-larangan khusus terhadap dosa-dosa tersebut. Larangan terhadap hasad, larangan terhadap dengki, musuhi sama kaum muslimin, sehingga dia masukkan dalam dosa besar, ya. Nah, seorang kalau mengalami dalam dadanya ada penyakit ini, dengki, hasad, dan ini saling berkaitan, ya. Saling berkaitan, karena siapa yang benci, ya, maka mengantarkan kepada hiqd. Al-hiqd itu sudah menyimpan dalam dada. Pernah benci, kemudian dia menahan kebenciannya. Bisa jadi dendam, bisa jadi benci. Lama-lama kalau sudah itu hasad. Jadi saling berkaitan antara al-bughd, al-hiqd dengan al-hasad. Satu rangkaian yang merupakan dosa besar menurut sebagian ulama. Dan itu menjadikan seorang sangat menderita. Caranya agar kita bisa membersihkan dari penyakit itu, caranya kita berbuat baik kepada orang yang kita benci. Kita berbuat baik kepada orang yang kita hasati. Dan itu sangat berat, tapi harus kita lakukan. Di antaranya kita mendoakannya. Kalau belum hilang hasad kita, belum hilang dengki kita, kita doain lagi. Dia zalim sama kita, kita jengkel. Tapi kita dalam sujud kita berdoa, ya Allah berilah hidayah kepadanya. Kalau ketemu kita berusaha senyum kepada dia. Dia musuh kita, tapi kita berusaha. Itu sangat mudah Allah bersihkan penyakit dari hati kita. Makanya saya pernah sampaikan, di antara kita pasti punya masalah dengan sebagian orang. Ya coba kita renungkan, siapa sih yang orang yang kita jengkel dalam hati kita? Siapa coba kita data? Siapa sih orang yang kita jengkel dalam kehidupan ini? Jangan-jangan orang terdekat, jangan-jangan suami sendiri paling kita jengkeli, jangan-jangan istri yang paling kita jengkeli, jangan-jangan anak, jangan-jangan orang tua, jangan-jangan kakak. Kalau enggak, alhamdulillah, lihat orang mungkin ada teman jauh, mungkin ini kita jengkel, mungkin ada pegiat dakwah yang lain kita jengkel. Ngapain? Udah kita bersihkan aja, kita doain dia, maka akan hilang itu penyakit semua dalam hati kita, sehingga hati kita bersih. Kalau bersih, kita yang bahagia. Dia mau balas keburukan dengan keburukan, dia mau dengki sama kita, dia mau hasad sama kita enggak peduli. Yang penting kita sudah bersihkan hati, dan itu perlu perjuangan. Ya. Karena ketika kita balas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi berubah. Dia tadi musuhin kita, dia bisa menjadi teman kita. Nah, ini harus berjuang. Ya, perlu perenungan. Siapa sih yang kita benci? Ya sudahlah. Ini sudah kita bersihkan hati. Sudah, jangan musuhan dengan kita, doain dia, ya Allah berilah petunjuk kepada dia, Allah saddid khutahu, ya, luruskan gerak langkahnya. Kita doain dia. Ya, ini buat hati kita mudah bersih. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang jengkel sama suaminya, doain suami dalam salat malam. Ya Allah berilah petunjuk kepada suamiku. Doain. Ada yang jengkel sama istrinya, doain istrinya agar hilang kebencian tersebut dan kita hidup dengan tentram dan bahagia. Di antara dua hal yang membantu hati kita untuk bersih, ini sudah saya singgung di awal pengajian, adalah berusaha untuk seikhlas mungkin, ya,
dan juga di antara berusaha untuk membantu orang lain dengan seikhlas mungkin ya. As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, fa unwanu sa'adatil 'abdi ikhlasuhu lil ma'bud. Tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yuhu fi naf'il khalq. Dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jika seorang mengumpulkan dua perkara ini, maka dia insyaallah hatinya bersih. Kenapa? Dia ikhlas. Pertama dia ikhlas. Apa yang dia lakukan, dia berusaha semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syiar dia adalah perkataan orang-orang beriman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh terima kasih dari kalian. Ini harus kita tanamkan, harus kita latih diri kita untuk sampai pada derajat ini. Derajat orang-orang beriman. Ikhlas luar biasa. Seorang melakukan amal saleh apapun, ketergantungannya kepada Allah, bukan bergantung pada pengakuan orang, bukan bergantung kepada pujian orang, bukan untuk diakui, enggak. Kita karena ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Kapan kita ikhlas, hati kita bersih. Karena kalau kita enggak ikhlas, kotor hati ini. Ada kita lakukan sesuatu dia tidak bilang terima kasih, kita jengkel, tidak beradab, sudah dibantu. Kita jengkel ya. Ngapain? Kita sudah melakukan sesuatu, ternyata dia tidak berterima kasih. Ternyata dia tidak menganggap, terkadang dia tidak menghargai. Kita tinggal sendiri. Kita sudah memposting sesuatu, tidak ada yang like. Teman dekat kita sendiri, teman dekat kita saja tidak men-like, apalagi teman yang jauh. Ya, dia jengkel. Teman gimana sih, dari tadi saya sudah posting enggak di-like. Apalagi temannya salah pencet jadi dislike ya. Jadi kita ikhlas deh berusaha. Ini adalah cara praktis untuk membersihkan hati, ikhlas kepada Allah. Kalau kita sudah sampai derajat ikhlas, kita tidak terlalu pusing dengan komentar orang. Tidak pusing komentar orang, yang penting Allah tahu, selesai urusan. Makanya di antaranya kita berusaha menyembunyikan amal soleh kita. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini yang pertama, ikhlas ya. Yang kedua, agar hati bersih, bahagia, tadi kata As-Sa'di rahimahullah, sa'yuhu fi naf'il khalq, berusaha untuk membantu orang lain. Kita ingin hidup kita bermakna ya, bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Di antara agar hidup kita bermakna, waktu-waktu kita jangan terbuang. Entah kita untuk kemaslahatan diri pribadi atau kemaslahatan orang. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin, kita pikirkan sekarang. Untuk anak istri alhamdulillah sudah kita kerjakan. Sekarang kita bilang untuk Islam dan kaum muslimin, apa yang sudah kita lakukan? Ya. Kita renungkan. Ya. Maka seorang berusaha untuk membuat yang terbaik bagi kaum muslimin. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Kita punya potensi. Kau masing-masing punya potensi. Yang punya duit, jangan lupa. Berinfak, bersedekah, kemudian bantu dakwah, bangun masjid, bantu anak yatim, bantu orang miskin, para janda yang kesusahan, bantu. Ya. Yang punya kecerdasan ya dia mungkin memberi pengajaran, memberi penerangan kepada kaum. Apa saja yang bisa lakukan. Yang mungkin punya keahlian pengobatan, dokter, jangan lupa bikin baksos gratis. Kalaupun dia lagi ada orang berobat tidak punya duit, dia kurangi biaya resepnya atau biaya periksanya atau dia gratiskan. Apa yang sudah dia lakukan untuk kaum muslimin itu dia pikirkan. Sejauh mana dia memikirkan kaum muslimin, maka sejauh itu hatinya akan bersih. Dia tidak akan tersibukkan dengan, Allah akan palingkan dia dari yang tidak bermanfaat, dari sibuk mikirin perkataan orang, dari sibuk dengki, dongkol, dia sibuk mikirkan bagaimana orang itu bisa, bagaimana kaum muslimin di negeri itu bisa bahagia. Ada yang terkena bencana, dia segera bantu, ada yang kesusahan dia bantu. Ya. Dimulai dari sekitar kita, tetangga kita, kayak orang di masjid, kayak. Nah kita berusaha untuk membantu orang lainnya. Dan itu akan bersihkan hati kita ya. Ini harus kita laksanakan dan kita latihan secara sedikit demi sedikit berusaha peduli kepada orang lain. Tentunya sebisa mungkin ya yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya yang bisa membantu kita membersihkan hati, ini terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, jangan masukkan dunia dalam hati. Jangan masukkan dalam hati. Mungkin kita memiliki dunia, Allah berikan dunia kepada kita. Ada yang memiliki rumah bagus, ada yang memiliki mobil bagus, ada yang memiliki barang-barang bagus lah. Ya. Jangan masukkan ke hati. Jangan masukkan ke hati.
Kalau kita masukkan hati dalam dunia, kata orang, dunia dan akhirat itu dharratan. Sebagian ulama mengatakan dunia dan akhirat itu adalah dua istri yang bersatu adalah madu dari yang lainnya, tidak bisa bersatu. Kalau satu ada, satu pasti ribut ya. Kalau susah. Kalau dunia kita semakin kuat, pasti akhirat kita terpinggirkan. Akhirat kita kuat, pasti dunia kita terkurangi. Nah, kalau hati kita penuh dengan dunia, selalu isinya dunia, tentang kemewahan, tentang macam-macam ya. Pikiran selalu jalan-jalan ke sana, jalan ke sini, macam-macam ya. Intinya dunia melulu ya. Bukan berarti enggak boleh ya, tapi jangan berlebihan dan jangan dimasukkan di hati. Ya. Ada orang memiliki kekayaan tapi tidak dimasukkan, dia santai aja. Dia ada uang, dia sumbang dengan mudah. Tidak masuk di hatinya. Makanya supaya dunia tidak masuk dalam hati kita, jangan terlalu high class, high style, jangan. Nabi SAW saja terkadang jalan kaki tanpa sendal. Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Ya, kesederhanaan atau kecuekan itu termasuk daripada iman. Tidak rapi itu terkadang bagian daripada iman. Jangan terlalu necis melulu ya. Jangan terlalu necis melulu. Harus high style, harus keren melulu. Kalau naik pesawat harus kelas bisnis melulu ya. Harus pelayanan oke melulu. Sekali-sekali makan di restoran mahal boleh, sekali-sekali restoran murahan, sekali-sekali di pinggir jalan, sekali-sekali naik pesawat yang kelas depan, terkadang ekonomi di bagian belakang ya. Sama saja kok, depan belakang sama-sama mendaratnya ya. Bahkan yang di belakang lebih mendarat lebih dulu kan, pesawat kalau mendarat di bawah dulu, baru ke depan. Tapi yang keluarnya depan dulu ya, karena bisnis kelas. Tapi intinya seorang jangan terlalu mewah ya. Bikin rumah jangan terlalu mewah. Punya jam jangan terlalu mewah. Lagi hobi main sepeda, jangan beli yang terlalu mahal. Nanti dunia. Kita nggak bisa ngatur hati kita. Rasulullah SAW yang pernah mengatakan, wal fakhru wal khuyala fi ahlil khail wal ibil. Kesombongan dan keangkuhan ada pada pemilik kuda dan pemilik onta. Kenapa? Karena terbawa dengan sendirinya. Dia punya kuda, dia bangga kudanya begini, Masya Allah. Ya. Keren, tinggi kalau lomba, dia bangga punya kuda. Sama onta juga bisa dibanggakan. Lain dengan ahlul ghanam, ya. Bahwasanya ketenangan, kesakinah, ya, ada pada pemilik kambing, ya. Kambing apa yang dia mau banggakan? Kalau punya kambing, saya punya kambing jagoan, enggak ada banggakan kambing. Jadi dunia yang ada di sekitar kita mempengaruhi hati kita. Tidak bisa kita hindari. Kita kalau punya, taruh sekarang lagi musim sepeda, punya sepeda mewah, ya pasti kita bangga lah. Mau nggak mau kita foto, mulai kita masukkan di bangga dengan sepeda mewah kita. Boleh punya motor moge-moge yang mahal-mahal, susah mau jaga hati. Susah. Oh, saya bisa jaga hati, omong kosong. Susah. Berarti Anda masukkan dunia dalam hati Anda. Mau punya mobil sampai miliar-miliar, ya, jaga hati ya. Punya jam sampai terlalu mahal, baju terlalu keren ya. Jadi di antara hal agar kita tidak memasukkan dunia dalam hati kita, jangan terlalu yang mewah-mewah. Kita punya ada 1-2 keren boleh lah, tapi jangan semuanya harus keren. Al-badadatu minal iman. Tidak necis, tidak keren itu bagian daripada iman. Rasulullah SAW terkadang jalan tidak pakai sendal. Ya. Sehingga kita tahu ya, makanya kita lihat bagaimana para salaf dahulu, terkadang mereka manggil orang miskin, mereka makan sama orang miskin. Seperti diriwayatkan oleh Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ya. Kita ngobrol sama, bukan tiap hari juga enggak, kita punya kesibukan, tapi sesekali kita paksakan diri kita untuk duduk sama orang susah, kita ngobrol sama orang susah. Tidur tidak harus mewah ya. Yang penting tidur, terkadang hotel mewah, terkadang hotel murahan, gitu. Jadi agar dunia tidak masuk dalam hati kita. Kalau sudah high style, selalu keren, nah ini sudah. Ya. Ini dunia sudah masuk dan ini akan merepotkan hati kita untuk bersih. Ya. Lihat Nabi SAW, ya. Ketika seorang sahabat melihat Nabi SAW, ini Nabi kita tidak bisa niru Nabi, sulit ya. Ketika seorang melihat Nabi SAW tidur di sebuah tikar sehingga terlihat bekas di lambungnya, maka sahabat mengatakan, Rasulullah bagaimana kalau diganti dengan kasur tempat tidur yang baik? Rasulullah mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Subhanallah. Kalau kita pingin kasur yang mewah ya, Nabi mengatakan urusanku dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhala tahta syajaratin tsumma raha fatarakaha.
Tidaklah aku dengan dunia kecuali seperti seorang pengembara atau seorang musafir yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon istirahat kemudian melanjutkan. Dunia sebentar, istirahat itu sebentar aja. Sebentar aja. Ya. Astaghfirullah. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hati bersih, jangan terlalu masukkan dunia di hati kita. Ibu-ibu jangan buka Instagram melihat artis-artis melulu, lihat artisnya pakai baju apa, pakai model merek apa, pakai tas merek apa, pakai jam merek apa, udah dunia melulu isinya. Oh, jadi orientasinya dunia, pikirannya dunia, susah hati. Hati dipenuhi dengan dunia. Bagaimana mau bersih? Kalau sudah kecinta sama dunia, ini berlomba-lomba. Itu punya apa, saya punya apa. Dia punya apa, saya punya apa. Seperti itu. Terjebaklah dalam kehidupan glamor. Dalam kehidupan apa? Hedonis kata orang, saya nggak tahu lah. Intinya gaya hidup style tersendiri. Salah bergaul ya, salah bergaul. Ya. Jadi dunia sekedarnya, kalaupun Anda punya dunia jangan masukkan ke hati. Di antara cara tidak masukkan hati dunia ke hati, kita sedekahkan. Tadi kita hidup sekarang sederhana, terkadang kita sengaja menyusahkan diri kita, tidak selalu, artinya sekali kita sederhana, bukan menyusahkan tapi sederhana supaya kita menekan hati kita agar tidak dimasuki oleh dunia. Yang terakhir mungkin ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu agar hati kita bersih, belajar senantiasa menerima takdir. Ini satu hal yang sangat berat, tapi belajarlah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menerima takdir Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, was'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan terhadap takdir setelah Kau takdirkan. Karena ridha terhadap qada, terhadap takdir tidak mudah ya. Betapa banyak orang memberontak, betapa banyak yang teriak ya, tidak kuat mengalami musibah yang Allah tetapkan baginya. Di dunia ini kita menjalani ujian demi ujian, berpindah satu ujian kepada ujian yang lainnya. Kalau seorang sedang santai bukan berarti dia tidak diuji, dia akan sedang menunggu ujian, menanti ujian berikutnya yang akan datang kepadanya. Karena manusia memang diuji. Ya. Dia sedang diuji dan dia hidup di atas muka bumi suatu ujian. Makanya dikatakan yang kalau mau hidup harus siap menerima ujian. Kalau tidak mau hidup ya mati saja ya. Tidak mau diuji maka mati saja. Kalau orang hidup pasti diuji. Kita lihat seorang santai, tenang, bukan berarti dia tidak diuji. Dia sedang menanti ujian berikutnya. Dan mungkin dia sudah lepas dari ujian sebelumnya yang kita tidak tahu. Karena tidak semua orang diuji diceritakan ujiannya. Mungkin dia ketemu dengan kita senyum, tertawa, tapi ada ujian yang tak pernah dia lewati. Dan dia akan menghadapi ujian berikutnya. Jadi di antara solusi yang paling baik agar hati kita bersih, tidak jengkel sama Allah, tidak jengkel sama orang, tidak dendam sama orang. Kalau kita qadarullah dizalimi sama orang, ya sudah qadarullah. Semua sudah takdir. Dia zalimi saya, dia khianati saya, dia caci maki saya, qadarullah. Dengan itu sangat membantu hati kita menjadi bersih. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan qalbun salim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.